Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya Rizky Fatmi. Saya Keisha Zahra Aidila. Saya Wiwi Winanda. Saya Muhammad Ridho Salim. Saya Sulistiana Anggriani. Saya Syarul Ramadan. Berikut video materi kami mengenai pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang atau balanced development. Isu pembangunan wilayah atau daerah berimbang yaitu tidak mengharuskan adanya kesamaan tingkat pembangunan antar daerah atau equally developed. Juga tidak menuntut pencapaian tingkat industrialisasi wilayah atau daerah yang seragam. Juga bentuk-bentuk keseragaman pola dan struktur ekonomi daerah atau juga tingkat pemenuhan kebutuhan dasar atau self-sufficiency. Setiap wilayah atau daerah pembangunan yang berimbang adalah terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. Tujuan pembangunan wilayah. Tujuan pembangunan wilayah menuntut bagja muljari jadi antara lain sebagai berikut. Membentuk institusi baru yang mendukung perekonomian daerah, mengembangkan industri alternatif, meningkatkan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih baik, mencari pasar yang lebih luas, ada transfer teknologi, membuka peluang investasi bagi para pengusaha. Teori lokasi pertanian. Teori lokasi pertanian dikemukakan oleh von Thunen, di mana teori ini menitik beratkan pada dua hal utama tentang pola keruangan pertanian, yaitu jarak lokasi pertanian ke pasar dan sifat produk pertanian. Teori ini menyatakan bahwa nilai harga sewa lahan pertanian tergantung tata guna lahannya. Lahan yang berada di dekat pusat kota akan lebih mahal dibandingkan lahan yang jauh dari pusat kota, karena jarak yang makin jauh dari pusat kota atau kegiatan akan meningkatkan biaya transportasi. Teori lokasi industri. Teori lokasi industri dikemukakan oleh Alfred Weber, di mana teori ini untuk menentukan suatu lokasi industri dengan mempertimbangkan risiko biaya atau ongkos yang paling minimum. Asumsi yang dipertimbangkan teori ini adalah wilayah yang memiliki topografi, iklim dan penduduknya relatif homogen, sumber daya atau bahan mentah yang dibutuhkan cukup memadai. Upah tenaga kerja didasarkan pada ketentuan tertentu seperti upah minimum regional atau UMR. Hanya ada satu jenis alat transportasi. Biaya angkut ditentukan berdasarkan beban dan jarak angkut. Terdapat persaingan antar kegiatan industri dan manusia yang ada di daerah tersebut masih berpikir rasional. Teori tempat sentral. Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller. Teori ini didasarkan pada konsep jangkauan, yaitu jarak tempuh yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat, dan ambang, yaitu jumlah minimal anggota masyarakat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan suplai barangnya. Teori kerucut. Teori kerucut permintaan dikemukakan oleh August Loss, di mana di dalam teori ini lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Jika semakin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Ada berbagai konsep pembangunan wilayah yang berkembang dan diterapkan di Indonesia. Menurut Bappenas, konsep-konsep itu antara lain sebagai berikut. Konsep pembangunan wilayah berbasis karakter sumber daya dengan berbagai pendekatan di antaranya sebagai berikut. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya dengan pilihan strategi berdasarkan pada sumber daya manusia, surplus sumber daya alam, sumber daya modal dan manajemen, atau seni budaya dan keindahan alam. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan yang menekankan pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah sebagai motor penggerak pembangunan. Pembangunan wilayah berbasis efisiensi yang menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi dengan porsi yang lebih besar daripada pembangunan bidang-bidang yang lain. Berbasis penataan ruang yang diimplementasikan dalam berbentuk penyusunan penataan ruang nasional yang diperinci dalam wilayah, provinsi, dan kabupaten
Konsep pembangunan wilayah berbasis penataan ruang membagi wilayah atas dasar pusat pertumbuhan, integrasi fungsional, dan desentralisasi. Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dan di daerah-daerah tertinggal. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini mengacu pada konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga yang bersaing, bekerja sama dan saling bergantung satu sama lain, terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu dalam bidang aspek. Menurut Blakely, ada 4 faktor penentu perkembangan kemajuan pembangunan suatu wilayah, yakni sebagai berikut. 1. Besarnya kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan kualitas tenaga kerja yang memungkinkan akses lokasi yang baik bagi perusahaan untuk melakukan usaha di daerah tersebut. 2. Basis pembangunan daerah. Hal ini berkaitan dengan adanya pengembangan institusi ekonomi yang baik, yang mampu mendorong peningkatan hasrat berusaha bagi kalangan dunia usaha. 3. Aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah atas dasar kualitas lingkungan. 4. Sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian atau knowledge-based development. Menurut Harvard dan Giaratani, Profesor Ekonomi Amerika Serikat, ada 3 aspek utama pembangunan wilayah. Ketiga aspek utama itu adalah sebagai berikut. 1. Pada dasarnya, terdapat fakta bahwa faktor-faktor produksi seperti bahan dasar, biaya transportasi, pasar, dan lainnya tidak dapat berpindah secara bebas karena faktor-faktor produksi itu bersifat lokasional. Hal inilah yang membuat suatu wilayah memiliki keunikan yang menjadi keunggulan komparatifnya. 2. Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spesial, aglomerasi di suatu lokasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi. 3. Pada dasarnya, distribusi barang dan jasa antar wilayah juga tidak mungkin terjadi secara sempurna, imperfect mobility of goods and service, karena besarnya biaya transportasi perlu dipertimbangkan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung wilayah atau capacity didefinisikan sebagai populasi terbesar spesies tertentu yang dapat hidup di daerah yang ditentukan tanpa merusak ekosistem yang menopangnya secara permanen. Secara sederhana, daya dukung dapat dipahami sebagai daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan manusia. Ada 2 variabel yang perlu diperhatikan. Kedua variabel itu adalah potensi lahan yang tersedia dan jumlah penduduk. Kaitan antara populasi dan jumlah sumber daya dianalisis dalam analisis daya dukung. Hasil analisis daya dukung akan menyangkut masalah kemampuan daya dukung suatu wilayah dalam mendukung semua aktivitas masyarakat dan rencana pengembangan wilayah itu. Ada beberapa manfaat analisis daya dukung lahan bagi perencanaan pengembangan wilayah, diantaranya sebagai berikut. 1. Mengetahui sejauh mana suatu wilayah masih mampu mendukung perkembangan aktivitas kegiatan yang dibutuhkan oleh penduduk dengan melihat pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. 2. Memberikan informasi kepada para perencana atau pihak lain yang akan mengembangkan potensi wilayah tersebut, terutama ketika daya dukung wilayah itu sudah tidak memadai. Dan yang terakhir adalah menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.